Randi tahu betul seperti apa rasanya malu di depan orang banyak. Bukan malu karena salah ngomong atau ketahuan bohong, tapi malu karena miskin. Malu karena tanah sawah satu-satunya yang tersisa dari almarhum bapaknya sudah disita oleh rentenir kampung 3 bulan lalu, dan sampai sekarang ia belum punya uang untuk menebusnya kembali. Bapaknya meninggal setahun yang lalu meninggalkan hutang yang tidak pernah Randi sangka sebesar itu. Angkanya lebih dari 200 juta. Hutang itu tersebar kemana-mana, ke bank, ke koperasi, ke tetangga, bahkan ke rentenir yang tagihannya datang setiap minggu dengan muka yang tidak ramah. Randi tidak punya pekerjaan tetap waktu itu. Ia hanya buruh bangunan yang penghasilannya cukup untuk makan sendiri. Tidak lebih dari itu. Ibunya, Embok Darmi, sudah tua dan sakit-sakitan. Adiknya yang pertama, Lastri, sudah menikah dan tinggal di kota lain bersama suaminya. Adiknya yang kedua, Eko, masih kuliah semester 3 dan sepenuhnya bergantung pada kiriman uang dari Randi yang sudah tidak ada. Mereka semua tahu kondisinya. Mereka semua diam karena tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika Randi duduk di teras rumah tuanya yang catnya sudah mengelupas, ia menemukan buku itu secara tidak sengaja. Waktu itu ia sedang naik ke loteng untuk mencari sertifikat tanah yang ia pikir mungkin masih tersimpan di sana. Buku itu tergeletak di sudut loteng, terbungkus kain hitam yang sudah lapuk dan berbau tanah. Sampulnya terbuat dari kulit entah kulit apa, berwarna coklat tua, dan tidak ada judul apapun di sana. Randi membukanya karena penasaran, bukan karena ia berniat melakukan apapun. Isinya campuran antara tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar, dan beberapa gambar yang Randi tidak mengerti artinya. Tapi di bagian tengah buku itu, ada beberapa halaman yang tulisannya masih cukup jelas. Tulisan itu dalam bahasa Jawa, campuran Indonesia, dan Randi bisa membacanya meski harus mengeja beberapa kata yang tidak ia kenal. Isinya adalah petunjuk ritual. Petunjuknya cukup spesifik, mulai dari apa yang harus disiapkan, kapan harus dilakukan, dan apa yang akan didapat sebagai hasilnya. Di bagian paling bawah, halaman terakhir dari petunjuk itu, ada satu kalimat yang ditulis lebih besar dari tulisan-tulisan lainnya. Kalimat itu berbunyi kurang lebih seperti ini, bahwa imbalan yang diberikan akan setara dengan tumbal darah keluarga yang diserahkan, dan setiap tetes darah keluarga yang mengalir akan menjadi milik sang pemberi. Randi membaca kalimat itu 2 kali. Ia menganggapnya sebagai kiasan, semacam ungkapan simbolis, yang berarti ia harus berkorban keras untuk keluarganya. Ia lipat halamannya, turun dari loteng, dan menyimpan buku itu di bawah kasur. 3 hari kemudian, ketika tagihan dari rentenir datang lagi, dan kali ini orangnya membawa 2 orang lain yang berdiri dengan muka tidak menyenangkan di depan pagar, Randi mengambil buku itu kembali. Ritual yang disebutkan dalam buku itu tidak terlalu rumit, tapi butuh beberapa bahan yang tidak mudah dicari. Randi menghabiskan 3 hari untuk mengumpulkan semuanya. Ia tidak bilang kepada siapapun apa yang ia lakukan. Mbok Darmi hanya tahu anaknya sering keluar malam dan pulang dengan wajah pucat. Malam yang ditentukan jatuh pada hari Selasa Kliwon. Randi melakukan ritualnya sendirian di ruang belakang rumah, di atas tikar tua yang ia bentangkan tepat di tengah lantai. Ia menyalakan dupa, menyusun bahan-bahannya sesuai petunjuk, dan mengikuti setiap langkah yang tertulis dengan teliti. Ia tidak tahu persis apakah ia melakukannya dengan benar atau tidak, karena beberapa petunjuk tulisannya sudah terlalu samar untuk dibaca dengan jelas. Tidak ada yang terjadi malam itu, tidak ada suara aneh, tidak ada penampakan, tidak ada apapun yang bisa disebut sebagai tanda. Randi membereskan semuanya dengan perasaan bodoh dan pergi tidur. Tapi seminggu kemudian, seorang kenalan lamanya tiba-tiba menghubunginya. Kenalan itu menawarkan proyek bangunan kecil yang langsung memberikan Randi uang muka sebesar 30 juta. Sebulan setelah itu, proyek itu membawa proyek lain. Lalu ada orang yang tiba-tiba tertarik membeli tanah kosong yang sudah lama Randi coba jual, tapi tidak ada yang mau, dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Uang terus masuk dari arah yang tidak pernah Randi bayangkan sebelumnya. Dalam 6 bulan, semua hutang bapaknya lunas. Dalam setahun, tanah sawah yang disita sudah kembali ke tangannya.
dan ia bahkan sudah bisa membeli tanah baru di sebelahnya. Bisnisnya berkembang menjadi usaha kontraktor kecil yang terus mendapat order. Randi membangun rumah baru untuk ibunya di samping rumah lama, yang sudah ia renovasi total. Ia mengirim uang untuk biaya kuliah Eko tanpa perlu berpikir dua kali. Ia membelikan kado mahal untuk pernikahan anak Lastri yang lahir setahun kemudian. Randi tidak lagi memikirkan buku itu. Ia menyimpannya di lemari terkunci dan melupakannya seperti orang melupakan mimpi buruk yang ternyata berakhir baik. Kematian pertama datang pada bulan ke-8 setelah kondisi Randi membaik. Eko, adiknya yang paling muda, meninggal di kos-kosannya. Ditemukan oleh temannya pagi hari ketika Eko tidak keluar untuk kuliah. Dokter bilang serangan jantung mendadak. Eko berusia 22 tahun dan tidak punya riwayat penyakit jantung apapun. Hasil pemeriksaan tidak menemukan hal yang mencurigakan, selain bahwa jantungnya berhenti bekerja tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Randi menangis di pemakaman. Ia berdiri di sisi liang lahat dengan perasaan hancur yang nyata, tapi pikirannya belum menghubungkan apapun. Kematian mendadak itu terasa seperti musibah biasa, nasib buruk yang tidak bisa diprediksi, seperti yang sering terjadi pada siapapun. 4 bulan setelah itu, giliran Embok Darmi. Ibunya yang sudah tua itu jatuh sakit mendadak. Awalnya hanya demam biasa, tapi dalam 3 hari kondisinya memburuk dengan sangat cepat. Dokter di rumah sakit kabupaten kebingungan karena tidak ada penyakit yang bisa terdeteksi secara pasti. Tapi kondisi tubuhnya terus menurun, seolah seluruh organ bekerja lebih lambat setiap harinya. Seminggu kemudian Embok Darmi pergi dengan tenang di tempat tidurnya di rumah baru yang Randi bangun dengan susah payah. Di kamar yang rapi dan bersih, dengan kasur baru, dan AC yang selalu ia pastikan tidak terlalu dingin untuk ibunya. Randi duduk di lantai kamar itu setelah semua orang pulang. Rumahnya sepi. Baru saat itulah sesuatu mulai bergerak. Di dalam kepalanya seperti ada yang mendorong dari dalam, memaksa ia untuk berpikir tentang sesuatu yang sudah ia pendam jauh-jauh. Ia mengambil buku itu dari lemari. Dibacanya lagi dari awal. Kali ini lebih hati-hati, kali ini dengan lampu yang lebih terang. Kali ini dengan perasaan yang berbeda dari malam ia pertama kali membukanya. Dan kali ini ia sampai pada bagian yang sebelumnya ia baca dengan tergesa-gesa. Bagian yang tulisannya kecil dan samar di halaman paling akhir. Bagian yang dulu ia lewatkan, karena cahaya loteng yang remang tidak cukup untuk membaca dengan jelas. Di sana tertulis bahwa tumbal darah keluarga bukan berarti satu orang. Yang dimaksud adalah semua orang yang memiliki ikatan darah langsung dengan orang yang melakukan ritual. Setiap jiwa itu akan diserahkan satu persatu dalam urutan yang sudah ditentukan bukan oleh pelaku ritual, melainkan oleh sesuatu yang menerima persembahan itu. Dan urutan itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak ada cara untuk membatalkannya setelah ritual selesai dilakukan. Randi menutup buku itu dengan tangan yang gemetar. Ia pergi ke Lastri 3 hari kemudian, naik bis malam ke kota tempat adiknya itu tinggal bersama suami dan bayinya yang baru berusia setahun lebih. Randi tidak bisa menjelaskan apapun secara langsung karena tidak ada cara yang masuk akal untuk menjelaskannya. Ia hanya meminta Lastri dan keluarganya untuk pindah sementara. Entah kemana, entah dengan alasan apa yang bisa ia karang. Tapi Lastri tidak mau dipindahkan tanpa alasan yang jelas, suaminya lebih tidak mau lagi. Dan Randi tidak punya cukup keberanian untuk mengucapkan kebenaran yang ia takutkan sendiri untuk diucapkan. Ia pulang dengan tangan kosong. Seminggu setelah kunjungan itu, Lastri menelepon. Bayinya demam tinggi sejak kemarin malam dan tidak kunjung turun meski sudah dibawa ke dokter. Randi langsung naik bis lagi. Ia tiba di rumah Lastri pada subuh hari dan menemukan rumah itu sudah penuh dengan saudara dari pihak suami Lastri yang berdatangan. Bayi itu masih hidup tapi kondisinya kritis. Di rumah sakit, selang infus menancap di tangan mungilnya, monitor berbunyi pelan di sampingnya, dan Lastri duduk di kursi plastik dengan muka yang sudah habis menangis. Bayi itu meninggal sebelum tengah hari. Randi tidak pulang selama seminggu. Ia tinggal di rumah Lastri, membantu sebisa mungkin, makan tanpa rasa, tidur tanpa nyenyak.
Ia terus memandangi wajah adiknya yang hancur dan merasakan sesuatu yang tidak punya nama menggerogoti dadanya dari dalam. 1 bulan setelah kematian bayinya, Lastri menyusul. Suami Lastri menemukan istrinya tidak bernapas di pagi hari. Tidak ada tanda-tanda apapun sebelumnya. Tidak ada keluhan sakit, tidak ada gejala, tidak ada apapun yang bisa dijadikan penanda. Perempuan itu hanya tidur dan tidak bangun lagi. Randi kembali ke rumahnya yang besar dan sepi. Ia berdiri di ruang tamu yang furniturnya mahal, di bawah lampu gantung yang ia beli dari toko perabot di kota, dan merasakan keheningan rumah itu menindih dadanya. Di luar, bisnisnya masih berjalan. Order masih datang. Uang masih masuk ke rekening. Tapi Randi sudah tidak peduli dengan semua itu sejak lama. Ia tahu urutan itu belum selesai. Dari semua orang yang memiliki ikatan darah langsung dengannya, sekarang tinggal 1 nama yang tersisa. Namanya sendiri. Randi mencoba berbagai hal dalam 2 bulan berikutnya. Ia mendatangi beberapa orang yang ia pikir mungkin bisa membantu, dukun-dukun tua yang direkomendasikan orang dari mulut ke mulut. Sebagian tidak mau mendengarkan setelah Randi mulai menjelaskan. Sebagian lain mendengarkan lalu menggeleng pelan, dengan ekspresi yang tidak bisa Randi baca dengan pasti. Tapi yang paling mendekati arti dari ekspresi itu adalah bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Seorang tua di pinggiran kota kecamatan membacakan sesuatu dengan keras. Setelah mendengar cerita Randi, matanya terpejam selama beberapa menit, dan ketika ia membuka matanya kembali, ia hanya berkata bahwa perjanjian itu sudah selesai di pihak yang menerima. Semua yang dijanjikan sudah diberikan. Semua yang harus diserahkan sudah tercatat. Tidak ada cara membatalkan sesuatu yang sudah selesai. Randi duduk di kursi kayu di rumah. Orang tua itu dengan kaki yang tidak terasa lagi. Pada malam terakhirnya, Randi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Semua lampu menyala. Ia sengaja menyalakan semua lampu di seluruh rumah. Mungkin karena gelap terasa lebih berat dari biasanya malam itu. Atau mungkin karena ia ingin melihat dengan jelas setiap sudut dari rumah yang ia bangun dengan uang yang tidak seharusnya ia miliki. Di meja di depannya ada buku itu. Randi tidak membukanya lagi. Ia hanya menatap sampulnya yang coklat tua itu sambil mendengarkan suara jangkrik dari luar yang terus bersahutan tanpa henti. Ia memikirkan bapaknya yang meninggalkan hutang besar itu. Ia memikirkan malam pertama ia menemukan buku itu di loteng, dalam keadaan panik dan putus asa, dalam kondisi yang membuatnya mudah untuk mengambil jalan yang tidak seharusnya ia ambil. Ia memikirkan Eko yang tidur tidak bangun di kos-kosannya. Ia memikirkan ibunya yang pergi di kamar baru yang bersih itu. Ia memikirkan bayi Lastri yang belum sempat belajar berjalan. Ia memikirkan Lastri yang wajahnya sudah mulai buram di ingatannya padahal belum terlalu lama. Di luar, angin bergerak dan 1 jendela yang tidak terkunci terbuka sedikit, membuat tirai tipis berkibar ke dalam. Randi merasakan udara malam masuk dan menyentuh kulitnya. Ia tidak bergerak untuk menutup jendela itu. Randi meninggal malam itu juga, di kursi yang sama, dengan semua lampu masih menyala. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada tanda penyakit. Jenazahnya ditemukan oleh tetangga 2 hari kemudian, setelah tidak ada yang melihat Randi keluar dan pintu depannya tidak dikunci dari dalam. Rumah besar itu berdiri kosong setelahnya. Bisnisnya tidak ada yang mengurus. Rekeningnya tidak ada yang mengklaim karena tidak ada ahli waris yang tersisa. Semua yang sudah Randi bangun dengan susah payah dalam beberapa tahun itu akhirnya tidak pergi kemana-mana, tidak diwariskan ke siapapun, tidak dinikmati oleh seorang pun yang ia cintai. Buku itu masih ada di atas meja ketika tetangga menemukan jenazahnya. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Akhirnya seseorang membakarnya bersama barang-barang lain yang dianggap tidak berguna. Tapi apinya tidak memakan buku itu sampai habis. Setelah semua tumpukan sampah habis menjadi abu, buku bersampul kulit coklat tua itu masih ada di sana, sedikit hangus di pinggirannya tapi utuh.